Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Mayari Putri dari Program Studi Sistem Informasi kelas 1B. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang motivasi. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas dalam materi ini. Yang pertama ada pengertian motivasi, yang kedua ada teori motivasi, dan yang ketiga ada variabel-variabel motivasi. Baik, untuk pembahasan yang pertama ada dari pengertian motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Dalam hubungan antara motivasi dan intensitas terkait dengan seberapa giat seseorang berusaha, tetapi intensitas tinggi tidak menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Sebaliknya, elemen terakhir, ketekunan, merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya. Pada tahun 1950 merupakan periode perkembangan konsep-konsep motivasi. Teori-teori yang berkembang pada masa ini adalah teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, dan teori dua faktor. Untuk yang pertama, teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, dia membuat hipotesis bahwa dalam setiap diri manusia terdapat hierarki dari 5 kebutuhan, yaitu fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri. Maslow memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan-urutan. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman dideskripsikan sebagai kebutuhan tingkat bawah, sedangkan kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan tingkat atas. Perbedaan antara kedua tingkat tersebut adalah dasar pemikiran bahwa kebutuhan tingkat atas dipenuhi secara internal, sementara kebutuhan tingkat rendah secara dominan dipenuhi secara eksternal. Yang kedua ada teori X dan Y. Douglas McGregor menemukan teori X dan teori Y setelah mengkaji cara para manajer berhubungan dengan para karyawannya. Kesimpulan yang didapatkan adalah pandangan manajer mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu dan bahwa mereka cenderung membentuk perilaku mereka terhadap karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Yang pertama, asumsi yang dimiliki manajer dalam teori X. Ada karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Kemudian, karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipakai, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal, di mana ini adalah asumsi ketiga. Sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain, di atas pekerjaan, dan menunjukkan sedikit ambisi. Untuk asumsi yang disebutkan dalam teori Y, karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan seperti halnya istirahat atau bermain. Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Karyawan bersedia belajar untuk menerima, mencari, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada teori motivasi kontemporer. Teori kebutuhan Max-Celan berfokus pada 3 kebutuhan yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan berprestasi, dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. Yang kedua, kebutuhan berkuasa. Kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Yang ketiga, kebutuhan berafiliasi, keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Tujuan-tujuan yang mendasari motivasi ditentukan sendiri oleh individu yang melakukannya. Individu dianggap tergerak untuk mencapai tujuan karena motivasi intrinsik atau keinginan beraktivitas atau meraih pencapaian tertentu semata-mata demi kesenangan atau kepuasan diri melakukan aktivitas tersebut. Atau karena motivasi ekstrinsik, yakni keinginan untuk mengejar suatu tujuan yang diakibatkan oleh imbalan-imbalan eksternal.
Untuk variabel-variabel motivasi, Kerlinger and Fred dan Ella Zajar J. P. Zaur pada tahun 1987 menyatakan bahwa variabel motivasi terdiri dari motif atas kebutuhan dari pekerjaan atau motif, pengharapan atas lingkungan kerja atau expectation, kebutuhan atas imbalan atau insentif. Untuk motif adalah suatu dorongan yang datang dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau sedikitnya adalah suatu kecenderungan menyumbangkan perbuatan atau tingkah laku tertentu. Untuk harapan mengacu pada pendapat Viktor Fromm, ekspektasi adalah adanya kekuatan dari kecenderungan untuk bekerja secara benar tergantung pada kekuatan dari pengharapan bahwa kerja akan diikuti dengan pemberian jaminan fasilitas dan lingkungan atau outcome yang menarik. Insentif adalah suatu perangsang atau daya tarik yang sengaja diberikan kepada karyawan dengan tujuan agar karyawan ikut membangun, memelihara, dan mempertebal serta mengarahkan sikap atau tingkah laku mereka kepada satu tujuan yang akan dicapai perusahaan. Untuk video pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.